Tika nggak mau menikah, itu nggak benar ya, Tik? Enggak sih, nggak betul ya. Cuma gue mungkin lebih berhati-hati, iya. Do you miss that sense of motherhood? Jujur aja nih, aku memang nggak terlalu telaten sama anak kecil. I see. Tapi bukan berarti aku benci sama anak kecil, nggak suka sama anak kecil. Tapi mengingat usia, sekarang kita bicara usia dan biologis, kayaknya udah rada susah ya. Masih bisa nggak? Enggak lah, gue udah menopause loh. Pernah ada kepahitan nggak? Kenapa sih orang lain dikasih, kenapa gue belum? Aku tuh juga capek loh sendirian gitu loh. Plus tidak percaya dirinya juga masih ada. Sampai sekarang? Iya, masih ada lah. Gimana ya kalau satu saat gue nikah, terus satu saat suami gue bilang, sorry ya, Tik, gue nggak cinta lagi loh sama lu. Jumpa di podcast aku, senang banget. Kayaknya aku harus menyapa podcast aku kali ini bukan dengan hai, bukan dengan apa kabar, bukan dengan how are you. Horas Madihita Sasude. Ya, kenapa? Karena ini mama-mama butet yang akan hadir untuk ngobrol-ngobrol nih, tamu yang udah gua keker dan akhirnya puji Tuhan alhamdulillah hari ini dapat jadwalnya. Sambut sama-sama dia si Boru Batak, Tika Panggabea. Horas. Hai Mel. Tika, thank you so much ya Botik. Sama-sama. Ini udah dari kapan-kapan juga gue diomongin, akhirnya bisa. Asli, ini kalau nggak parboruan, kalau nggak parbatakan ya. Ini gue tahu banget Tika tuh bukan orang yang demen ngomong apalah segala macam berkonten ria ya, Bo. Anyway, you look awesome. Aduh, ini mau lihat ya dah. Jujur ya, mohon maaf deh. Ini tipe bule banget. Iya ya, aduh, eksotis. Emang lagi hitam, aku ya, lagi kan, hitam. Iya. Eksotis. Dan tapi lu ten banget loh, Dik. Masa sih? Asli lu ten banget. Puji Tuhan, Jil. Padahal emang gimana dong? Enggak, tapi serius. Ini emang lu tenin kulit lu, emang in the purpose supaya you look more exotic, atau emang lu emang tiba-tiba lagi abis pulang dari Bali atau segala macam aja? Emang sebenarnya baru pulang dari Bali, betul. Oke. Tapi tujuan ke Bali itu memang setiap tujuan, kalau gue lagi ke Bali itu tujuan utamanya adalah menghitamkan kulit. Di tengah banyak most of Indonesian women ya, most ya, not all, tergila-gila dengan definisi putih itu yang cantik. Tapi kenapa Botik justru menggelapkan warna kulitnya? Gue nggak tahu, seneng aja gitu loh. Jadi kalau misalnya gue nonton TV gitu ya, mau itu artis luar negeri atau misalnya public figure dalam ataupun luar negeri, kalau dia kulitnya coklat tuh gue seneng banget dari dulu. Kayak misalnya contohnya nih teman-teman kita, Santi, Sarah Sechan, itu dari dulu, atau Pragawati zaman dulu itu ada namanya Kintan Umari. Gue tuh begitu gue ngelihat kulit mereka yang coklat, gue tuh seneng banget, Mel. Terus tapi bukan nggak bersyukur. Gue sendiri dianugerahi kulit yang sedikit putih. Tapi kalau putih tuh bagi gue gue tuh kayak ngerasa lebih tua tampangnya. Masa? Iya. Di tengah orang ngerasa kalau misalnya kulitnya gelap, ngerasanya kayak lebih justru lebih older gitu. Lo justru ngerasa? Justru gue ngerasa kayak lebih nggak asik. Udah gitu soal make up. Menurut aku kalau kulitku lagi coklat kayak begini, itu make upnya tuh nggak usah berlebihan. Jadi kayak cuma pakai blush on, terus deh gitu maskara, lipstick, udah gitu. Nggak repot gitu kayaknya. Jadi Botik ini kulitnya menggelap, memang lu seneng kulitnya tuh lebih eksotik. Iya. Bukan karena emang lagi pacaran sama bule. Dan bukan pengen nyari bule juga, itu sih sedapatnya aja ya, nanti ya. Sampai masih ada kata sedapat. Sedapatnya aja, bisa bule, bisa orang apa Batak. aja ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada istilah, gue selalu bercandanya sama Sophie Navita tuh adalah kalau misalnya udah mulai berkurang nih gini, oke, gue ke Bali, top up tanning. Top up tanning namanya. Sekalian kalau sekarang healing jiwa ya. Healing paru-paru juga kan, Tik. Healing paru-paru, bener. Polusi kan lagi gokil kan. By the way, Tik, gue kan kenal lo dari zaman gue belum nikah. Zaman Eke masih perawan. Yakin perawan? Gue jawab, yakin dong. Tawa lagi lo. Dan ini bukan body shaming ya, Tika? Iya, nggak apa-apa. I know back then you were huge. Ini bukan cuma gemuk ya, karena Tika tuh kayak gue, postur badannya tinggi besar. Tulang kita gede. Tulang gede, walaupun tulang lebih banyak di Medan. Tulang emang harus gede ya? Gede ya, Bo. Iya, kalau tulang kecil mah aneh nih. Jadi Tika tuh dulu gede ya, Bo, gede. Betul. And then ada sudden tiba-tiba
Dan gue nggak pernah tahu Tika itu karena dia siaran pagi di Cosmo. Iya. Gue siaran pagi di Hard Rock FM. Iya, betul. Cie, yang lagi pada asik nonton intermezzo sebentar ya guys. Nih, hati-hati, aku pengen warning sama kalian semua karena musim lagi udah memasuki namanya pancaroba. Banyak banget yang sakit guys. Nih aku hari ini, aduh penuh banget kegiatannya. Juga harus berhati-hati untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Karena abis syuting, pengen lanjut sat-sat lagi, cari bintang tamu yang penuh dengan inspirasi buat tontonan podcast kalian. Nah banyak banget yang suka DM aku nanya, Kak kok kayaknya Kak Melani gak pernah ada capeknya sih. Sekarang udah kepala 4, kemarin udah pernah juga operasi angkat rahim, dan sekarang giat cari uang bekerja cuan-cuan halal. Ingat hashtag aku, hashtag Mama Pejuang Cuan Halal. Selain pastinya menjaga pola hidup sehat, olahraga, kemudian juga makannya harus yang sehat guys. Nah yang paling penting juga jangan kebanyakan stres teman-teman aku. Plus ini dia nih rahasia aku. Nih rahasia aku. Helmix Curcumin Tablet Forte. Kemanapun aku pergi, mau traveling, podcast, mau syuting, sampai MC, ini nih rahasia yang bikin aku kelihatannya kayak gak pernah capek. Jangan nanya-nanya lagi ya. Udah cus, ikutin rahasia anti capek aku. By the way, aku belum sempat minum nih karena tadi sibuk mulu. Aku minum dulu sekarang ya. Salah satu rahasia kesehatan aku adalah kurkumin. Kurkumin tablet yang aku konsumsi dari Helmix. Helmix kurkumin tablet ini terukur kadar kurkumin di setiap tabletnya 25 mg dan aman dikonsumsi setiap hari. Kurkumin udah bersertifikat BPOM dan juga halal. Aku biasanya minum sehari 2 sampai dengan 3 kali. Ingat guys, sengebut-ngebutnya cari uang, kalau kalian semuanya pengen jadi sultan, boleh banget. Tapi yang paling penting, kesehatan harus banget dijaga karena kesehatan adalah investasi utama buat hidup kita. Dan jangan nanya-nanya lagi ya, apa sih resep anti capeknya Melani Ricardo? Hashtag Mama Pejuang Cuan Halal yang selalu sat kemanapun aku pergi, mau podcast, mau syuting, mau MC, pokoknya harus selalu bawa Helmix Curcumin Tablet Forte. Yuk nonton lagi podcast aku. Kalau belum subscribe langsung dong sekarang ya. Port pakai waktu itu ya jalan tak gitu, kadang dia ke ATM dulu masih belum ada yang banking ya say gitu kan. Gila si Tika tuh kayaknya nggak tahu bayangan gue, kira tuh dulu tuh mageran orangnya di image gue. Betul. Apa ini? Dan ini sudah terjadi bukan cuma let's say 6 bulan and then yo-yo gitu kan. Ini lu udah berubah lama, udah cukup lama kan, Tik? Iya, lumayan. So what was the trigger at that time sampai akhirnya lu ngerasa it's enough, gua harus nggak tahu menurunkan berat badan gue? Iya, jadi sebenarnya yang jadi wake up call itu, gue lupa tahunnya tahun berapa, kayaknya masih di 2000-2000-an gitu. Itu ada salah satu temennya Project Pop, dia boleh dibilang sahabat kita lah. Tiba-tiba dia meninggal. Padahal usianya jauh lebih muda dari kita. Sorry, ini bukan Oon ya? Bukan Oon. Bukan. Okay. Ada teman main lah, dia sering nongkrong-nongkrong sama kita. Nah, setelah itu ternyata dia sakit jantung. Jadi dia tuh lagi ke mall, pokoknya singkat ceritanya begitu ya, dia ke mall, dia serangan, terus dia tidak tertolong. Nah, saat itu pas kita sedih, kita kehilangan dia, terus kita ngomong ini kayak teman-teman kita jaga kesehatan yuk gitu ya, kita jaga kesehatannya karena perjalanan kita sebenarnya harusnya masih panjang gitu kan. Ya udah, itu satu udah wake up call, tapi masih on and off gitu ya, entar. Terus sampai satu hari gue ngerasa badan gue kayak kurang enak gitu loh Mel. Terus gue punya, lu tahu Bumia nggak sih, Bumia Makeup? Tahu dong, ya kan? Yang suka make upin BCL ya kan. Nah, kebetulan kan dia sahabat kita dari lama ya, dia sering make upin gue. Nah, suaminya sendiri sedang belajar hidup sehat waktu itu dengan Dokter Tan Yot Sen. Namanya semoga bener ya dok. Nanti gue coba Google ya. Nah, akhirnya gue gini, satu hari gue rada lagi nggak enak badan, terus gue gini, gue iseng ke dokter gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba gue pengen ke dokter jantung aja karena temen gue sakit jantung kan. Bentar Tik, lu ngerasa nggak enak badan gini, orang kalau nggak enak badan tuh kan sakit, ya kan? Ini nggak enak badan rasanya emang sakit, lu demam atau rasanya nggak seger? Aja, nggak seger, terus agak semut, gampang semutan, terus akhirnya gue ke dokter dan anehnya gue sok tahu aja, gue ke dokter jantung aja, mungkin karena gue takut ya teman gue itu ya. Nah terus sama dokter jantungnya gini, kamu periksa darah ya, dia bilang gitu. Aduh. Semuanya baik-baik saja. Oh baik-baik aja. Darah gue kental sekali. Wow. Dan jujur gue kan merokok dan gue jarang minum air putih.
Saat itu gue tuh seneng banget minum teh-teh yang manis-manis yang gitu-gitu. Gue sampai berharap suatu saat gue pengen jadi model iklannya yang gitu-gitu. Yang bener saking lo sukanya. Iya. Nah terus udahannya terus karena udah periksa darah gitu, terus dia kasih lah obat pengencer darah dan sebagainya. Gue inget suaminya Nia tuh lagi berguru ke dokter itu, terus nih aku pengen ke dokternya Ujo, nama suaminya Ujo. Gue pengen ke dokternya Ujo dong. Akhirnya udah singkat cerita gue kesana. Terus pas gue datang si dokternya cuma gitu, dokternya galak, dokter Tan ini galak. Bagus. Ngomongnya lu gue lagi. Ngapain lu kesini? Enggak dok, saya cuma mau belajar hidup sehat. Wow. Ya iyalah lo harus hidup sehat, lu gendut gitu. Gitu, Bo. Gak pakai. Dokter Tan itu nggak pakai tendeng aling-aling. Sampai mau minum. Iya, terus kayak gitu. Wow. Terus kata dokter, darah saya kental. Ya iyalah pasti. Lu pasti makannya juga sembarangan kan, yang gitu-gitu. Terus lo dikasih apa? Saya dikasih obat ini. Nggak usah pakai obat-obatan deh. Rubah pola hidup lo. Nah, dari situlah Mel, emang aku belajar hidup sehat dari dokter Tan gitu. Dan tujuannya memang semata-mata ingin, gue tuh pengen sehat aja gitu loh. Nah, terus dia juga kasih beberapa insight. Sorry, Tik, pengen sehat apa pengen langsing? Pengen sehat. Jadi bukan karena pengen ngurusin badan apa enggak? Benar. Jadi aku bilang sama dokter Tan, aku pengen sehat. Saya pengen belajar sehat. Ya iya, itu benar itu pemikirannya. Langsing itu bonus. Kalau kamu hidupnya udah sehat, makannya bener, pasti bonusnya langsing. That's good. Bener dok, saya tuh pengen begitu. Terus dia kasih insight gitu. Iya memang, orang kita nih suka berpikir bahwa kalau sakit tuh kita banyak yang sayang. Padahal sebenarnya kalau kita udah dewasa, waktu masih kecil kita sakit, dikasih boneka, disayang. Tapi begitu udah gede kita sakit, kita lebih banyak nyusahin orang kan. Nah itu juga, pemikiran itu juga Mel. Gue nggak pengen nyusahin orang gitu loh. Akhirnya karena itu ya udah belajarlah dari dokter Tan, terus dia gitu. Nah dokter Tan tuh bilang gini, kamu suka olahraga nggak? Dia bilang gitu. Dulu nggak dong? Suka, sebenarnya olahraga gue tuh dari dulu, dari waktu kecil berenang. Dulu lo yang ketemu sama gue yang waktu, berat badan lo tuh dulu berapa, Tik? Gue waktu ke dokter Tan itu berat badan gue 110 apa ya? 110 kilo. Itu olahraga? Iya, abis itu terus gini, saya nggak paksain kamu olahraga. Yang penting kamu disiplin soal makan dan sebagainya. Tapi kalau kamu mau 30 menit saja sehari jalan kaki. Jalan kaki. Nah tapi gini, gue bilang dok, tapi saya dari kecil tuh berenang. Ya udah berenang dong. Kamu kan seneng berenang. Ya udah, saat itu tuh gue berenang, gue ikuti polanya dia. Terus gue tiap hari berenang, udah kayak atlet. Jam 6 pagi udah di kolam berenang. Wow. Ya gitu. Ikutin aja. Jadi nggak 30 menit? Enggak, kalau berenang gue emang agak kayak paus ya, sejam ya. Kalau jalan bisa salmon loh. Bener. Jadi gitu, akhirnya gue ikutin aja gitu. Dengan tujuannya, aimingnya adalah gue pengen sehat. Oke, berarti dari 110 kilo lo ke dokter merubah. Apa yang paling susah pada saat ini? Juga gue tanya kemarin sama Saikoji yang juga akhirnya Saikoji juga gokil sih, berhasil. Iya kan, bahkan lebih gede daripada lo kan, Tik, gitu loh. Sampai sekarang akhirnya bisa berhasil juga menurunkan berat badan. Selain niat untuk orang-orang yang memang overweight, sebetulnya apa sih, Tik, yang dibutuhkan untuk bisa akhirnya konsisten ya? Bukan cuma sekedar oke turun, and then after that yo-yo lagi naik turun gitu loh. Ya kalau gue sebenarnya lebih, jadi gue pengen sehat itu dan pengen tidak menyusahkan orang itu selalu tetap ada di atas gitu loh Mel, kalau di aku gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi kendor, tapi gue juga nggak mau terlalu keras sama diri sendiri. Jadi kayak di tahun pertama tuh gue keras sekali. Jadi penurunan berat badannya cukup signifikan. Walaupun sebenarnya lagi-lagi tujuannya bukan ke sana. Tapi dalam setahun itu turunnya juga nggak yang drastis. Orang kadang-kadang 3 bulan 25 kilo nggak mungkin dalam setahun hampir 2 tahun itulah gue turunnya baru puluhan gitu loh. Jadi satu, gue tetap menempatkan tujuan itu di atas. Yang kedua, gue juga nggak mau terlalu keras sama diri. Jadi kalau lelah, ya udah hari ini pengen cheating hari ini nggak pengen ini. Jadi ya udah gue cheating aja. Tapi udah nih sehari 2 hari udah cheating. Sayang dong yang kemarin-kemarin, masa lo cheating terus? Usaha lo yang kemarin kemana gitu loh? Ya udah balik lagi yang gitu-gitu. Jadi remindernya tuh harus dari diri sendiri ya, Mang? Iya, sebenarnya. Kalau sekarang yang Tika lakuin, ini lu tuh langsing sekarang, kan ini udah langsing nih, Tik. Dan menurut gue udah cukup konsisten, udah cukup lebih dari 3 tahun nih, Tik ya? More than that. Kalau dengan dokter Tan itu sebenarnya waktu itu gue datang ke dokter Tan tuh sekitar tahun 2008 ya kayaknya. Wah, lumayan lama dong berarti. Pokoknya di mata gue itu Tika Panggabean tuh sudah berubah, tidak lagi Tika yang gemuk seperti dulu, tuh udah cukup lama gitu loh. Iya.
ini pakai obat pelangsing nggak sih, Tik? Enggak. Karena gue melihat banyak iklan-iklan tadi Tika juga bilang yang ya memang gue juga kadang-kadang suka dicomot sih karena gue juga sempat overweight gitu. Bener. Yang dicomot tanpa minta izin ya sebenarnya sih kalau kita mau ibaratnya mau jahat nih bisa aja kita tuntut ya. Iya. Makan capek ya wah. Iya. Kita pengennya kelar tapi malah kita terkuras tenaga dan males minum. gitu kan. Tapi sebetulnya Tika tuh sekarang memang pakai obat pelangsing atau teh pelangsing atau apa? Enggak sebenarnya. Kok sebenarnya sih? Enggak beneran deh. Enggak. Lu manggil penonton lo siapa ya? Siapa aja bebas. Oh, ya, netizen gitu ya. Enggak beneran. Jadi sebenarnya gue, nah ini lanjutannya. Jadi programnya Dokter Tan gue lakukan, tapi kemudian ada satu masa yang gue kayaknya capek, agak loose segala macam. Iya. Sampai di 2013 keluarlah si Pak Deddy Corbuzier itu dengan OCD-nya. OCD, yes. Nah gue penasaran, nah waktu itu akhirnya gue udah sempet naik lagi, mungkin ya walaupun gak naik seperti awal. Iya. Aduh kayaknya gue pengen nyobain OCD nih. Waktu itu pemikirannya adalah gini, gue tuh suka ngemil kan Mel, Ih, kita sama semua suka banget. ngemil. Terus gue hanya gini, kasihan ya lambung gue ya, kasihan ya usus gue ya, tiap kayaknya sejam sekali harus Masuk. bekerja. Akhirnya gue denger tuh Dedi dengan OCD-nya, gue sampai WA dia, Dad ini kayak gimana sih Dad gini. Ternyata OCD itu kan intermittent fasting, ya. iya. Itu sekitar 2013 atau 2014 gue mulai lah itu. Intermittent fasting. Intermittent fasting. Jadi Tika sekarang intermittent fasting. masih sampai sekarang. Oke, let's break down. Kalau gue tuh kan jam 6, ya kadang-kadang kalau nakal-nakal masih kerja jam 6.30 sampai jam 10 sebetulnya jendela makannya. jendela makan gue Iya. gitu, Tik. Tapi kalau siang itu gue tuh makan besar tuh cuma sekali. Iya. Makannya nasinya diganti nasi porang. Itu yang gue Iya, lakuin ya kan. Sama kan? Kopi, karena gue gila ngopi sih, Tik. Iya. Ini gue nakal sih, harus mengurangi agak kopi karena suka bandel nih, udah Iya. mulai adiksi nih sama kafe ini. Iya. Tapi gue kopi teh udah sama sekali nggak pernah pakai Nggak pakai gula kan? Dan Iya. gue nggak minum soft drink, nggak minum teh Iya. dalam kemasan, nggak sama sekali gitu. Iya. Olahraga ya cukup konsisten deh. Iya. Itu yang gue lakuin. Walaupun sebenarnya kalau dibilang udah happy nggak dengan berat badan sekarang, belum sih, masih pengen. Cuma ya udahlah. Jangan segini cukup, nggak usah kurus-kurus. Maksud gue nggak mau ke Milan jadi peragawati. Iya makanya. Santai lah duit gitu ya kan, maksudnya pakai baju masih enak Iya, gitu ya iya, kan. iya, iya. Yang penting sehat kan. Iya, Dan gue PR gue lagi nih, Dik. Kolesterol gue nih, maksudnya harus, karena nggak berarti orang tuh langsing kurus nggak ada Iya, kolesterolnya, iya, benar, ya kan? benar. Apalagi orang-orang Batak gini ya kan, yang hobi Bener makan ini. banget. Sebenarnya awal persantenan enggak sih, Tik, ya kan? Tapi perlemakan ya. Iya kan, sama lah. kita. Pergorengan awal, Pergorengan. pergorengan masih nggak sanggup ya kan? Kalau lo intermittent fasting jendelanya jam berapa? Jadi diawali dengan jendela yang banyak dulu tentunya kan. Waktu itu dari jendela, kan 4, 6, 8 ya. 8 dulu, terus maju lagi 6, terus terakhir 4. Nah sebenarnya 4 jendela 4 ini cukup lama gue jalanin, Mel. 4 tuh jam berapa sampai jam berapa? Biasanya gue jam 2 sampai jam 6 sore. Makannya cuma di situ doang. Oh, jendela makan 4 jam hanya untuk makannya? Iya. Selebihnya puasa? Iya. Wih, lu panjang sih. Tapi kan gini, aku nanya sama Dedi, Dad, jadi selama 20 jam kita nggak boleh gini, boleh air putih. Air putih Lu boleh minum apapun asal tidak manis menurut dia gitu. Kopi teh boleh kan, kopi hitam ya. Pokoknya semuanya nggak ada unsur gula. Iya, iya. Jadi kalau gue mikirnya selama itu masih boleh minum air putih, aman nih. Iya. Gitu. Jadi terakhir tuh jendela 4. Jendela 4 tuh gue lupa deh, pokoknya ngejalaninnya cukup panjang 5-6 tahun gitu loh. Nah kalau sekarang suka-suka aja, kadang 4, kadang 6, iya. kadang 8, tapi intinya Karena maintenance ya kalau sekarang ya. tapi intinya memang gue tetap menjalankan si intermittent untuk mengurangi keinginan untuk ngemil-ngemil apa Iya, gitu. Dan iya. seperti Mel bilang tadi kan kita makan sekali. Nah, Iya. begitu waktunya buka makan rada banyak apa terus udahnya ya udah Selesai, Gitu, iya. selesai. Jadi memang menggilanya satu kali doang gitu ya Iya, kan. gitu. Olahraga sekarang apa, Tik? Masih jadi lumba-lumba? Tadi kan Masih. tadi kan paus. Sekarang udah gue lumba-lumba. Jadi kalau olahraga nih berenang kan emang tadi aku bilang dari kecil ya. Nah terus kemudian pada masa pandemi itu kita kan semua dirumahkan Iya, ya. benar. Nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan. Terus akhirnya gue mikir gini, gue nggak bisa nih kayak gini. Gue mau jalan. Jadi jalan kaki yang tadinya sedikit-sedikit udah nih mulai banyak sampai yang tadinya cuma jalan olahraga sampai mau ke rumah Ujo, dari Lebak Bulus gue jalan ke Radio Dalam. Udah mulai lagi-lagi aja ya. Bener, gila emang ya karena kita juga pada saat pandemi mungkin Bingung semua orang ya, mikirnya, iya. itulah cara buat keluar kalaupun Iya, tiba-tiba, iya. kok keluar rumah gitu, ya kan pakai masker, kan Iya. ini olahraga Iya, gitu, iya, jadi iya, banyak iya. dan di samping itu juga takut kan, imun harus bener, Bener. harus sehat, jadi ya udah olahraganya juga harus jalan. Nah gara-gara pandemi itulah gue makin intensitas jalannya tuh lebih banyak karena kan kolam renang ditutup waktu itu. Oh iya benar, kan nggak boleh sharing kan? Nggak boleh. Bisa kena COVID, air dan segala macam Jadi ya. pagi jalan, siang jalan, sore jalan, ke rumah temen jalan, ke mall jalan. Ya itu jalan. Lu nggak
ikut gitu. nggak ikut era persepedaan, nggak ikut waktu pandemi. Oh, karena gue juga nah enggak. itu juga semua orang nanya kenapa lo nggak mau sepedahan? Satu malas beli sepedanya. Gue juga Takut mahal musiman ya ya, bro. Bo. Iya kan? Terus nggak kepake ya kan? Iya Terus benar-benar. kedua waktu masih kecil gue terlalu sering main sepeda jadi kayak bosen gitu kan. Iya. Terus udah nih begitu pandemi berkurang sedikit demi sedikit, gue menemukan olahraga yang pernah gue lakukan dulu kembali, yaitu squash. Tenis. Enggak, squash. Squash itu Ya agak adalah mirip-mirip lah yang sendiri pakai dinding. Bukan? yes, itu squash. Itu squash. Squash itu dari gue waktu masih kuliah gue satu dua kali sering main. Itu pembakaran kardionya gila-gila. Masa? Keringetnya bisa gobios banget, Mel. Gitu. Dan itu bisa bareng pelatih, bisa bareng teman sparring, atau Ya. lu main sendiri juga bisa. Juga bisa ya. Lawannya kan bukan lawannya, medianya kan tembok itu. Iya. Yaudah akhirnya main squash rajin rutin. Dah lagi main squash, sekarang nemu olahraga baru Apa lagi. lagi? Paddle. Hah? Dengar paddle nggak? Coba browsing namanya paddle tennis. Dia itu seperti tenis, tapi dia sebenarnya gabungan antara tenis dan squash. Jadi gimana? Jadi lapangannya dikandangin, kita istilahnya Oke. dikandangin. Iya. Jadi lapangannya lebih kecil dari tenis dan mainnya harus double. Bolanya seperti bola tenis, tapi dia punya raket aja yang berbeda. Mainnya lebih apa ya? Lebih banyak istilahnya tuh kita lebih banyak di depan net, volley gitu. Tapi cara ngitungnya kayak tenis, makanya dia namanya tenis. Tapi mainnya double berdua, nggak sama dinding. Enggak, Jadi sekarang olahraga seminggu hampir tiap hari. hampir tiap hari. Iya. Wow. Ya, kalau jalan itu udah pasti pagi, Iya, iya. misalnya jam 7 sampai jam 8 Iya. gitu. Terus kan kita banyak waktu luang ya kalau Project Pop lagi nggak manggung Iya, gitu iya, ya. itulah artis ya. Terus udah gitu ya udah nanti kalau misalnya nggak capek-capek, maksudnya masih pengen gerak ya udah aku biasanya nelfon ke lapangan squash gitu sama coachnya, coach bisa latihan nggak? Oke, Iya. jam 12 ya nanti gitu. Terus sore kalau nggak ada kerjaan ya jalan lagi aja. Oh, udah mulai kena mental loh. Sebenarnya lebih kepada cari kegiatan aja sih, Mel gitu. Karena kan kegiatan artis tuh kalau lagi nggak penuh ya. Iya. Kalau lagi luang Iya, luang bener. bisa. Asli. Makanya tolong kasih kami kegiatan. Sama Iya, ini sih, Mas. bener-bener. Sebenarnya tujuannya ya netizen. Aku netizen. Gue ngomong olahraga kayak gitu biar gue juga bisa makan enak. Iya sih, benar. Sebenarnya gitu. Karena kita sebenarnya pecinta makanan enak kan. Nah, jadi size lu dari tadinya dulu paling pol-polnya lagi gemuk tuh berapa size lo? XL. Dua XXL. Terus kalau Double misalnya XL. ini, terus 22 ya, 22 20 gitu loh. Sekarang? Tapi sekarang sih kalau kayak kaos-kaos gitu aku tetap masih suka pakai XL atau XXL karena suka oversize Oh, lu aja. suka oversize. Tapi kayak menurut gue lu pakai L juga. Iya sih. Bisa deh, Ti. Bisa sih, cuma Iya. kadang-kadang pengen gombior aja, apalagi kalau diganti baju abis olahraga gitu kan enaknya Iya. yang enggak. Berarti kumulatifnya Tika Panggabean sudah turun berat badan dari 110 kilo, sekarang berapa berat badannya? Nah, ini juga salah satunya nih, karena dari dulu aku selalu bilang aku nggak ngejarin ke berat badan, gue tuh Iya. jarang nimbang. Sama lu, gue malu. Iya, karena menurut gue gini, Iya, Bo, iya. timbangan tuh agak bisa menipu kan, Mel, Iya, gitu. Lo abis makan, lo misalnya minum Yes. air putih seharian itu juga bisa Iya. naik, gitu kan. Terus tapi kan sebenarnya yang paling signifikan tuh ukuran tadi. Betul, gitu. iya. Kayak gue tadinya tuh L, sekarang turun ke M. Ada beberapa size yang mungkin kalau S-nya besar bisa S, tapi nggak gila-gila juga jadi XS ya, Iya. enggak ya. Nah, gue S aja belum bisa gue. Nah, ini salah Iya, iya. satunya aja ya. Indikatornya adalah handuk. Handuk. Jadi gue punya handuk. Oh. Jadi handuk tuh dulu yang kalau diginiin pasti nggak ketutup. Nah sekarang udah bisa. Jadi gue indikatornya, oh nih handuk terus deh gitu. Nanti kalau misalnya yang tadinya masih kelihatan sedikit, sekarang Ya. udah mulai gitu kan. Yang tadinya kan gini, terus gini. Sekarang dia udah gini kan. Berarti kan itu daripada nimbang mendingan, wah ini lebih Benar. signifikan nih Iya, kayaknya. ke baju, Gitu. ke perasaan kita ya. Dan satu lagi, Tik, menurut gue, habis mandi, Iya. lu ngaca, lu udah happy belum? Secara badan, oh gue udah ngerasa, oh udah enak nih gue, buat gue sendiri ya. Iya, iya, Terlepas dari lu pengen nyenengin suami lo, yaitu bonus Iya, lah, apa, iya. nyenengin buat kerjaan apa. Tapi kan buat diri sendiri itu yang paling penting dong. Betul, ya kan? betul, betul, Jadi lu betul. sekarang begitu ngaca dibandingin lo ngaca dulu saat Iya, 10 iya. kilo, you feel a lot happier dong. Iya. Dengan melihat lu pada saat Bener. naked gitu kan. Iya, benar. Itu benar. Jadi kayak lebih berbentuk sama apalagi kalau warnanya lagi kayak begini nih. Coklat. Oh. Ala-ala- Gue ngerasa, terus yang gitu ya, habis make up suka gini-gini. Wah, gue berasa siapa nih artis-artis Latino gitu. Eva Mendes, ya kan? Nah, sayang dong. Kalau Anda sudah se-glowing itu, terus udah selangsing itu, berapa bule yang udah deketin Anda? Apa berapa bulan? Berapa bule yang deketin Anda?
Gak ada nih, aku masih nunggu Nggak 1 bulan tuh mungkin. Chris Martin. Nanti kan November datang ya. Oh, pengen gantiin Gwyneth Paltrow, baik. Dakota Johnson lagi Iya sekarang kan. sekarang Oh iya. Tinggi lu tuh emang dari dulu ya. Dulu kan Aldi Bragi kan lu. Bukan Adi dong, Randy. Randy. Astaga. Itu juga kan lucu-lucuan aja Mel. Iya, I know that. Tik, tapi tipe lu sebenarnya gimana sih, Tik? Tipe ya. Kalau gue kan udah pasti tipe gue botak ya. Segala macam botak gitu. Dari botak kayak emang dicukur sampai Iya, botak iya. penuhan. Pokoknya gue sama kalau banyak crowd nih, banget Tik. sih lo. Gue kalau banyak crowd nge-MC, itu yang stands out for me first tuh pasti yang laki botak. Masa sih beneran? Sumpah. Kamu Gua tuh lucu kalau banget ya, Mel? Gue gak tau, gue tuh kalau misalnya rame nih, misalnya nge-MC aja, Tik. Ya maksudnya bukan ngolah banget, tapi misalnya ada rame, misalnya nge-MC acara golf, Iya, iya, iya. bapak lucu-lucu kan banyak tuh. Ada yang berambut, ada yang putih, ada tapi yang botak gue, siapa yang botak gitu doang Tapi gitu. lo kalau ngeliat Dedi suka ini nggak? Deddy Corbuzier. Tapi kalau Deddy Dad, maaf ya Dad. Deddy kan udah teman banget. Iya, iya, Dan Deddy iya, kan dulu iya, nggak, dulu Deddy botak, nggak gondrong. Gondrongnya kan juga segini ya jadi ngebahas Dedi. Gue mah kenal sama Deddy dari zaman Deddy ya udah Iya, panjang iya. lah. Nah anyway, kalau lo tuh tipenya sebenarnya apa? Tipe apa nih secara fisik ya? Secara fisik, apakah cute model si? Justru gue seneng banget sama cowok-cowok yang berwarna gelap. Oh, Tapi gue jatuh cintanya sama Chris Martin ya, aneh ya. putih banget. Kalau itu lebih Iya. kepada tipe hati. Wah, apaan sih? Nggak. Tapi beneran, gue tuh seneng banget sama, menurut gue, cowok Indonesia tuh seksi. Apalagi kalau dia kulitnya sawo matang menuju gelap. Mas, ada yang sama? Si Masnya gini. Senyum-senyum, oh enggak ya? Nggak, coklat. menurut aku, Iya. lagi-lagi Mel, yang namanya kulit coklat dan sebagainya tuh buat di mata gue ya. Apalagi kalau di kamera tuh kayak lebih kelihatan gitu, nggak tahu deh ya. Gue kadang-kadang ngomong sama fotografer, lu lebih seneng nggak sih kalau foto atau di kamera orang-orang yang lebih gelap kayak lebih keluar nggak sih warnanya gitu. Tapi Iya, kan sebagian orang kan hitam bluak gitu. Tapi nggak tahu kenapa gue justru suka. Oh gitu. jadi lelaki Asia atau nggak harus Asia sih, mungkin kayak Amerika Latin, tapi kulitnya darker skin, lo tuh lebih suka sebenarnya. Iya, gue suka. Oh, I Kayak see. pemain basket Jimmy Butler tuh gue seneng banget. Ya iyalah, lu bukan cuma Iya. lu. Semua juga suka sama Jimmy Butler ya. Lu jangan nyari yang semua orang suka dong, Tik. Ya, pada dasarnya tuh ya seneng aja gitu loh. Lebih Dan muda apa lebih tua? Sukanya masa gini, gambarannya tuh kadang kan orang emang tipenya berondong, tipenya ya, Bo, gitu. Suka laki yang lebih muda gitu. Atau ada justru perempuan yang lebih suka mature man tuh selalu Iya. looks always more sexy. Mature man sih kalau Mature gue. man. Jadi kulitnya gelap, lebih usia. Berarti kalau cawapres sekarang milih yang mana? Cawapres yang mana ya? Yang kulitnya gelap, yang lebih jauh lebih. Ya enggak, kalau gue selalu merasa diri gue tuh kekanak-kanakan gitu. Jadi Masa sih, Bo? kayaknya kalau ketemu sama laki-laki yang lebih bisa, woi, ini jangan ini kayaknya. Tika Panggabean, se-alpha ini, yang ini, yang ini. Iya, terus dia gitu, apalagi kalau itu tadi kita bicara fisik, kalau bicara personality dia pinter. Gue tuh seneng banget sama cowok yang pinter. Iya sih, bener sih itu sih. Jadi gue akan mudah lemah dan jatuh hati sama cowok yang pinter. Karena gue selalu ngerasa kepinteran gue tuh standar. Jadi kalau, gila gue bisa sangat mengagumi dia. Dan kalau udah kayak gitu, isi kepala dan isi hati ya. Isi hatinya baik gitu ya. Dia Iya. hormat sama cewek, sama manusia, sama makhluk hidup. Itu fisiknya udah ke laut. Nomor 2 lah ya. Jadi Gua isi bisa gitu. kepala, isi hati, isi celana. Isi dompet ya. Apa isi dompet? Isi celana mana dulu? Kalau belakang kan keuangan. Iya. Kalau depan tuh biasanya receh-recehan tuh. Ember, iya kan. Tapi kok gue nggak pernah dengar sih, Tik, honestly nggak pernah dengar selain yang lucu-lucuan ya, kayak sama dulu si siapa namanya Bragi lah apa tuh. Berarti kemana sih si Randy Bragi? Randy ada sih Ada kayaknya ya? si web series gitu ya seringnya. Iya. Cek lu tahu loh gue. Tahu loh. Ternyata masih ngepoin dia. Tapi kok gue nggak pernah denger Tika Panggabean tuh misalnya membawa orang yang lo lagi deket ke publik gitu loh, Tik. Ya emang mungkin nggak ada ya. Enggak. Masa sih, Ne? Honestly ya, menurut gua lu tuh tinggal nunjuk ya masih gini dengan lu seorang Tika Panggabean aja gitu. Ini kalau bukan buat serius ya, Tik. Iya. Ini buat misalnya you just wanna have fun, terus cowok yang ganteng terus kulitnya coklat, lu mah nunjuk, Tik, sebenarnya. Tapi kenapa? Gak tahu, mungkin gue orangnya
tidak maksudnya gini, bukan tidak semudah itu ya. Gue tuh orangnya suka banyak mikir gitu loh. Nah ini, padahal kan sebenarnya gue harusnya belajar aja ya, apalagi di masa muda dulu ya, sikat-sikat aja gitu kan. Justru itu jadi pengalaman. Apalagi cewek-cewek Batak tuh biasanya agresif loh. Iya bener. Tapi gue tuh gitu, suka banyak mikirnya, suka banyak pertimbangannya, dan plus tidak percaya dirinya juga masih ada. Sampai sekarang? Iya masih ada lah. Wah. Iyalah, ada saat-saatnya kita nggak pede juga lah. The hilarious, the performer yang selalu bikin orang ketawa. Ada nggak pedenya Mel, apalagi kalau udah soal cowok. Jadi gue syuting Ali dan Ratu-Ratu Queens ya, sama Happy Salma, Nirina Zubir dan Asri Walas. Jadi waktu kita jalan-jalan di New York itu, Happy tuh bolak-balik, tuh boleh deketin. Gua males ah. Tinggal tunjuk tuh yang kulit gelap lah, apalah. Paling buat fun-fun aja, sana. Gitu. Sampai kemarin kita ada reading lagi untuk sebuah proyekan lagi. Mereka semua pengennya gini. Pokoknya kali ini Botik harus ketemu cowok di New York. Gitu. Gatel kan teman-teman lo kan. Sampai Happy tuh gitu. Kamu tuh kenapa sih? Happy tuh umurnya jauh di bawah gue. Iya. Tapi dia kayak kakak gue malah. Kenapa sih? Gue dandanin lo ya. Gue kepang-kepang rambut lo. Happy tuh sampai kesel. Persoalan lo apa? Enggak, gue nggak pede. Bahasa Inggris gue juga acak adut. Nggak perlu itu, gitu loh. Iya. Nirina, Asri, ayo udah siap mendorong gue yang enggak, males gitu. Why? Gak tau, mungkin gue males aja ya. Gue, makin berumur kesini tuh gue kayak makin seneng sendiri. Maksudnya seneng sendiri tuh kayak jalan-jalan sendiri tuh lebih enak ya kayaknya ya. Lihat toko, tadinya gue mau makan di sini, nggak jadi, gue mau makan di sini. Suka-suka gue deh. Kalau ada orang lain tuh kadang-kadang gini, oh ya udah deh, terserah lu aja mau makannya di mana, yang gitu-gitu. Udah gitu gue tipenya kalau kata orang-orang Libra yang suka nggak enakan, ya udah deh mana aja. Jadi ketika gue sendiri tuh gue bisa menikmati semua yang gue mau gitu loh. Jadi nggak harus bernegosiasi sama, karena memang harus diakuin sih, saat lo partnering, lo punya spouse, apalagi spouse ya, lo menikah, lo punya pacar aja deh, kan lo harus bernegosiasi. Ya sebenarnya sama temen juga bernegosiasi. Kalau sendiri kan single sebetulnya apapun yang lo mau, uang, penghasilan, dan apapun pilihan hidup itu kan based on what you want gitu kan. Tapi lo sendiri sekarang lo how old are you right now? 53. 53, gua 42, gila tinggal berasa ya deh, astaga. Puji Tuhan, alhamdulillah kita masih sehat ya. Masih dikasih lewat setengah abad ya. Ember masih dikasih kesempatan display sama Tuhan untuk menghibur banyak orang gitu. Tapi honestly speaking, untuk laki-laki tuh kan kadang-kadang kalau di usianya makin mature tuh mungkin ya nggak terlalu pengaruh. Kalau perempuan tuh kan ada hormonal apalah segala macam kan. Nggak tahu, waktu gua sama Tyson jauh kemarin aja misalnya gitu ya, long distance gitu. Walaupun kerjaan banyak, tapi there was time that I got lonely sometimes. Benar. Gue cewek-cewek centil sih ya gitu. Ya itu juga terjadi pasti. But how do you cope with that? Walaupun gua tahu lo deket sama teman-teman Project Pop lo, tapi kan they have their own life gitu. Pada akhirnya kan semakin kita berusia, hidup kan makin mengerucut nih. Iya, jadi kalau gue bilang akhirnya gue mengalihkan semuanya ke kegiatan-kegiatan, termasuk juga bermain dengan anjing gue, kayaknya klise ya. Tapi kayaknya kita harus lakukan sesuatu. Nah, akhir-akhir ini juga mungkin olahraga bisa jadi salah satu tempat pelarian. Bukan pelarian sih, gue nggak suka ngomong pelarian. Iya, nggak enak ya kalau bahasa pelarian. Ya coping tadi itu, olahraga. Nah, kayak gue jalan pagi misalnya. Terus nanti ketemu sama orang-orang yang juga berjalan pagi gitu. Yang ngobrol sedikit di jalan, besok ketemu lagi gitu. Ya, akhirnya gue juga bingung sih bagaimana gue mengatasi semua itu ya, tapi itu sudah berjalan saja. Ini bukan soal religius, tapi mungkin juga pertolongan Tuhan. Salah satunya ya, menghibur, menguatkan. Terus dia gitu kita harus bersyukur juga dengan teknologi bahwa sekarang banyak tontonan. Jadi di saat sepi ya udah pengalihannya nonton. Dan gue juga bersyukur satu hal, teman-teman gue baik-baik banget sih Mel. Baik itu teman Project Pop maupun teman-teman main yang lain, yang cewek-cewek gitu. Mereka tuh selalu ready aja gitu. Misalnya, kita jadi nggak tahu nih mau ngapain deh. Ngapain? Di rumah aja. Gue ke rumah lo deh. Gitu, main. Atau mereka makan yuk, nonton yuk. Tapi di sisi lain gue mengucap syukur sama Tuhan karena gue orang yang tidak masalah kalau harus sendiri. Sendiri dalam artian melakukan pekerjaan apapun ya. Jalan-jalan ke mall sendiri fine, nonton sendiri fine, makan sendiri, bahkan liburan traveling mau dalam dan luar negeri gue sendiri juga nggak apa-apa. Gitu, gue segitu. Ini kan di Project Pop kan you're the only, cuma lo nggak sih Tik yang cewek haven't got married?
Oh iya, cuma gue. Semua kan udah berkeluarga. Artinya kan gini, ya kayak gue sama teman-teman gue geng Menteri Ceria deh, sama Luna, sama Ayu segala macam. Sekita main-mainnya kan kalau udah punya keluarga, pada akhirnya ada agenda-agenda pribadi yang sama keluarganya gitu kan, Tik. Tapi kalau perempuan tuh, Tik, kan secara karir lo udah you're on the top already. Udah lewat nggak sih, Tik, masa-masanya kayak misalnya kayak dulu gue sama Luna segala macam, kayak orang pada nanya kapan nikahnya gitu. Kayak Luna udah I'm over it, walaupun akhirnya sekarang udah in a serious relationship gitu kan. Tapi kan masa-masa pagi orang Batak 30-an, terus lu artis kan nambur-nambur lu. Siapa sih? Kok nggak ada? Uang kau udah banyak, rumah ada. Pasti kan ada masa-masa gitu kan. Gimana? How did you cope with stuff like that? Apalagi di Indonesia. Iya. Nah, satu di keluarga inti gue sendiri, nyokap bokap gue, kakak-kakak gue tuh kita semua ada di keluarga yang sangat demokratis. Jadi nyokap bokap gue nggak pernah push kita soal itu. Jadi even your mom juga nggak pernah push you untuk ayolah boru. Manggil apa sih boru? Nak lah biasa. Karena gue paling kecil, Dek, kadang-kadang. Oh enggak. Kalau mak gue terlalu Batak nang, inang. Oh iya, itu bokap biasanya kan, manggil inang. Gitu ya. Ayolah apalah segala macam gitu. Enggak ada kayak gitu. Nggak ada sih, seingat gue ya. Dari gue remaja tuh enggak. Ya mungkin dia selalu membawanya pasti dalam doanya, dengan air matanya. Cuma mungkin pada akhirnya juga, ya bukan akhirnya dia pasrah, tapi mungkin dia melihat ya udahlah anak gue bahagia, emang belum ketemu dengan journey-nya sendiri gitu ya. Berarti your mom tuh even though dia Bataknis yang biasanya cukup kental budayanya, cukup demokratis ya, Tik. Iya sih, itu juga salah satu hal yang aku syukuri. Nah, akhirnya si tulang tante, om, amang boru, segala macam juga nggak pernah gitu loh. Paling ada justru saudara-saudara jauh yang kalau ketemu gitu, mana pasanganmu waktu bokap gue masih hidup, udah ayolah bapakmu kan sudah tua, yang gini iya om nanti belum ketemu ya udahlah gitu. Tapi lu juga tidak, itu kan kalau kita hidup di Indonesia itu kan ada bukan burden tapi ada pressure dari luar kita. Tapi pressure dari diri sendiri, do you put pressure on yourself juga, kayak misalnya ini udah mau akhir tahun nih, tiap awal tahun kan di apa sih sebutannya, ya pokoknya the list that you always pray every year gitu, ditaruh nggak bahwa misalnya this year I wanna get married atau I wanna get someone yang Tuhan kasih gitu, ada kayak gitunya nggak dalam list prayer lo? Sejujurnya kalau sekarang udah enggak ya. Udah enggak ya. Mungkin waktu di usia 20-an, 30-an awal sampai pertengahan tuh ada ya. Karena kan semua di masa itulah kita dapat bolak-balik undangan dari teman-teman kita kan. Sekarang udah jarang. Iya enggak. Terus jadi gitu waktu kita masih di 20-an gitu, kayak punya pandangan yang sangat idealis tentang rumah tangga. Nanti gue punya suami, punya anak, gue anterin ke sekolah gitu-gitu gitu. Tapi sejalan dengan waktu ya mungkin kata orang-orang lama-lama kebal lah. Udah gitu melihat kenyataan rumah tangga ya teman-teman dah gitu ya. Tapi kan semua orang jalannya masing-masing ya. Exactly. Jadi begitu udah late 30 gitu ya, udah masuk 40 apalagi sekarang 50, ya udahlah santai aja gitu loh. Artinya bukan berarti nggak ngoyo, tapi kalau memang if it's gonna naturally happen ya udah it will be God's way gitu aja. Betul banget. Dan gue selalu berdoanya mungkin lebih kayak gini, Tuhan aku tuh mau teman hidup. Jadi nggak cuma sekedar suami. Kalau suami itu mungkin, maaf ya kalau aku salah netizen, kita sepakat tidak sepakat ya. Suami itu kadang-kadang status gitu ya. Dia sudah bersuami, dia sudah beristri, dia sudah menikah. Kalau buat gue punya teman hidup dalam artian teman suka dan duka, bisa berantem bareng, ketawa bareng, sedih bareng. Terus punya teman hidup yang frekuensi harus sama tuh. Frekuensi itu dalam seiman, dalam artian frekuensi sama. Jadi bagaimana kita memandang Tuhan, bagaimana kita memandang hidup ini, memandang alam semesta, sampai kita memandang tumbuhan, binatang. Itu ada di frekuensi yang sama, penting buat gue. Jadi kalaupun akhirnya dipertemukan Tuhan dengan teman yang seperti itu, tapi kita tidak berjodoh misalnya, berjodoh as a husband and wife, nggak apa-apa. Nah ini kalau gue ngomong gini bukan berarti tadi yang gitu, berarti lo sama level apa gitu. Takutnya orang mikirnya gitu kan. Jadi artinya gini, teman hidup kayak project pop. Ini buat gue teman hidup sekarang, Mel, gitu. Yosi, Ujo, Odi, Gugum tuh teman hidup. Karena kita ada di frekuensi yang sama. Kalau kita bicara soal alam semesta, soal ketuhanan ya, walaupun kita berbeda keyakinan, agama dan sebagainya, tapi kita sebenarnya ada di track yang sama. Sahabat-sahabat gue yang cewek-cewek, itu teman hidup. Ada satu sahabat gue di Bali namanya Ani, tahu nggak? Tahu dong, Mbak Ani.
Itu tuh dia gue bilang teman hidup. Jangan berpikir yang tidak lagi ya teman-temannya. Tapi kita sharing macam-macam tentang kehidupan, pekerjaan gitu loh. Nah, selama gue punya mereka, gue merasa bahwa gimana ya, nggak lengkap. Gue nggak bilang kayaknya pencitraan banget lengkap, nggak. Tapi gue ada di sisi yang cukup, termasuk juga kakak gue tuh teman hidup buat gue. Kakak gue ada namanya Monci gitu ya, nyokap gue, kita sekarang tinggal bertiga kan. Nyokap gue harus sampai gini, nyokap gue teman hidup gue. Iya sih, gue jadi yang gue cari tuh lebih ke teman hidup. Tapi nanti kalau Tuhan kasih nih teman hidup, bonusnya bisa jadi teman hidup ini jadi suami lo. Wah, puji Tuhan, haleluya. Benar, berarti tidak menutup, bahkan karena misalnya ada orang bilang Tika nggak mau menikah, itu nggak benar ya, Tik? Enggak sih, nggak betul ya. Cuma gue mungkin lebih berhati-hati, karena gue melihat sekeliling. Jadi teman-teman tuh kan curhatnya ke gue, gitu kan. Kalau kata teman-teman, lo secara textbook mungkin udah lengkap ya, Tik, tinggal prakteknya aja gitu. Cuma kan semua dalam, lu mau ngerti semua teorinya, tapi prakteknya kan beda-beda ya, Mel, gitu ya. Tapi gue juga nggak pengen jadi takut, tapi mungkin berhati-hati aja. Makanya gue selalu bilang, kata orang gini, umur udah 50 belum nikah. Nah, kalau misalnya Tuhan bilang gue kawin umur 70, 75, saat itu gue ketemu teman hidup yang juga suami kawin. Terus dia gitu, kita hidup 10 tahun terus sama-sama mati, malah hidup semati. Bercandanya gue begitu gitu kan. Malah lebih hidup semati gitu loh maksudnya. Hidupnya malah dikit lebih banyak. Ya, pokoknya intinya begitu. Gue tuh nggak pernah bilang enggak terhadap hal apapun. Menurut gue semua hal tuh patut dicoba, tapi pernikahan kan tidak untuk coba-coba ya, seperti untuk anak masa coba-coba. Obat kali ya. Tapi makanya semua tuh harus didoakan biar nanti kalau waktunya tepat, orangnya tepat, semua dari Tuhan aja. Tapi tidak pernah ada kepahitan sama Tuhan, karena kan you said before you've been praying, pernah masa-masanya juga di 30 tahunan minta apa sama Tuhan. Tapi kan along the time Tuhan belum kasih ternyata teman hidup yang menjadi spouse, yang menjadi suami gitu. Pernah ada kepahitan nggak? Kenapa sih orang lain dikasih, kenapa gue belum? Pernah ada di masa itu nggak sama Tuhan? Mungkin di masa muda itu juga ada, bukan kepahitan tapi yang gini, kenapa sih gitu? Aku tuh juga capek loh sendirian gitu loh. Tapi sejalan dengan waktu ya mungkin proses pendewasaan, atau mungkin netizen bisa itu bukan pendewasaan, tapi lo udah patah arang aja, terserah apapun istilahnya, tapi enggak lah. Justru akhirnya aku melihat bahwa ya udah, semua rencana Tuhan bukan rencana gua. Jadi justru ya akhirnya bukan hitung-hitungan, tapi berhitungnya dengan gue sendiri itu ternyata banyak hal yang bisa gue explore sendiri, dan ternyata tanpa suami pun gue bisa berjalan dengan baik. Terus yang intinya kan hidup ini buat aku ya, nggak semata-mata harus berpasangan, berumah tangga, punya suami, enggak. Tapi bagaimana kualitas diri aku untuk diri gue sendiri dan untuk orang-orang di sekeliling, menurut gue. Mungkin masa-masa itu ada, tapi juga nggak langsung bukan berarti yang marah terus ini, enggak sih sebenarnya. So nggak bitter towards God, tapi questioning pernah gitu ya? Questioning pasti. Tapi kepahitan tidak ya sama Tuhan ya? Mudah-mudahan enggak ya. Aku kalau ngomong bener loh, bukan pencitraan, tapi enggak lah. Karena gue mikir gini ya, buat apa gue marah terus-menerus ya, karena kalau Tuhan nggak kasih yang A, dia punya rencana dengan si B ini. Dan lu dikasih banyak hal yang lain, Tik, sampai gue sampai bilang gila ya si Tika, abis Project Pop kan ada masa-masa itu Project Pop ya, maksudnya banyak band-band baru ya. Tapi lu bisa, lu sempat siaran radio and then being an actress sih sekarang, tiba-tiba Tuhan kasih jalan lain yang kayak out of the blue. Gila si Tika, dan dapat perannya yang bagus-bagus. Waktu gue terakhir nonton tuh apa sih, film Batak-Batakan tuh, Ngeri-ngeri sedap itu kan, I brought my mom and my dad kan. Gue seneng banget sih film itu gitu, dan pas gue lihat gila nih si Tika tuh, si Dion nggak ngeliat gue cuma orang Batak nih. Artinya kan maksudnya that's grace of God ya, kasih karunia Tuhan yang dikasih. Betul. Dibisikin ke orang-orang yang buat film apa, pakai Tika Panggabean itu kan blessing of God gitu. Again, Tik, melihat banyak ya, terutama public figure deh, atau your friends juga, your surrounding yang akhirnya divorce atau pernikahan sama-sama. Tadi gue setuju banget sih, tidak semua suami istri akhirnya menjadi teman hidup, and that's very sad. Sedih karena sebenarnya kan kita pengen menua bersama, menjadi tua, karena anak-anak akan pergi gitu kan. Masih percaya nggak dengan namanya bahtera rumah tangga sekali seumur hidup di usia lo yang sekarang, dengan pengalaman di sekitar lo?
Masih gue. Masih? Masih. Wow. Gue tuh kalau udah soal rumah tangga tuh konvensional banget Mel orangnya. HKBP keluar ya. Iya, bener. Konvensional banget. Wow. Gue apa ya? Sampai gini loh. Ini cuma cerita aja ya netizen ya. Mungkin aku terlalu konvensional dan terlalu idealis. Gue tuh suka nggak mau nonton film atau series yang temanya perselingkuhan. Nggak mau. Wow. Jadi itu jadi pembicaraan netizen, jadi pembicaraan orang-orang. Ini film bagus, seru banget sih. Ini mana? Nggak. Teman-teman gue nonton. Botik nggak. Besok ada lagi nih. Botik pasti nggak mau. Udah nggak usah. Oh jadi memang lu nggak suka? Nggak suka. Gue nggak tahu kenapa ya konsep setia itu tuh. Mungkin karena nama gue ada setianya juga ya. Oh gitu. Jadi nama gue tuh ada kata setia. Kartika? Kartika Rahel Setia Rezeki. Nama asli gue. Jadi menurut gue kesetiaan tuh penting gitu loh. Terhadap apapun sebenarnya. Terhadap negara juga ya. Everything lah in life ya. Jadi maksud gue gue ngerti orang kalau berselingkuh tuh punya alasan. Iya. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Tapi kadang-kadang gue berpikir gini, ini idealisnya aku ya netizen ya. Nih, misalnya gue dengan suami gue, tiba-tiba gue kayak bosen sama dia atau dia bosen sama gue. Semua tuh kan kita dikasih mulut, dikasih suara, ngomong dong, ngobrol. Bukan ngobrolnya jangan sama yang lain, ngobrolnya sama gue. Lu punya masalah sama gue, ngobrolnya sama gue gitu. Ya itu tadi, karena balik lagi tidak menjadi teman lagi. Kadang-kadang saking udah menikah gitu lama, ya, Mel? there were spouse yang akhirnya menjadi strangers. They just live in the same house, sleep on the same bed, but they're not really talk. Talk meaning bukan cuma ngasih tahu ya, tapi talking, communication, and that's very sad. Itu juga salah satu hal yang kadang-kadang membuat gue takut loh itu terjadi. Gue pernah ngomong sama Indi waktu itu ya, gimana ya kalau satu saat gue nikah, terus satu saat suami gue bilang gini, sorry ya, gue nggak cinta lagi loh sama lu. Sakit hati. Dan itu ada kejadian loh, beberapa teman-teman maksudnya there's pas yang either yang perempuan atau laki-laki ngomong begitu gitu. Sedih ya. Sedih kalau lah. gue pasti itu yang namanya breaking tuh heartnya tuh apa? Luluh lantak lah gitu ya. Tapi di sisi lain Mel, buat gue itu jauh lebih bisa gue hargain. Misalnya daripada dia bilang sayang-sayang tapi terus dia punya selingkuhan. Itu gue nggak tahu kenapa konsep selingkuh tuh gue nggak bisa terima. Nama lu. Iya ya. Walaupun gue ngerti ada banyak alasan di balik itu ya. Dan gue nggak mau ngejudge tapi buat gue nggak lah, mending dia ngomong. Udah ya kita udahan aja. Ya udahlah, udahan mendingan. Kalau gue gitu. Sampai hari ini Tika Panggabean masih percaya dan sekonvensional itu dengan definisi arti pernikahan dia. Iya sih. Tadi lu bilang lu udah enak dengan ya of course lah, lu udah punya income sendiri, and then you have your good friends already. Tapi how about the kids? Karena buat gue nih Tik ya, kalau gue boleh share ya, rumah tangga tuh banyak struggle-nya. Tapi kids is always a blessing. Ada kan, tapi ini balik lagi tiap orang beda-beda. Ada orang yang rasa gue nggak bisa sih, gue nggak mau punya anak, ya nggak apa-apa, it's your choice gitu. But for me, anak tuh yang mengubah banyak hal sih dalam hidup gue gitu. Betul sih. Kenapa? Tadi gue bilang kalau rumah tangga tuh emang it takes a lot of effort, harus diusahakan. Gitu. But for you, do you miss that sense of motherhood? Nah, ini juga jujur aja nih, aku memang nggak terlalu telaten sama anak kecil. I see. Tapi bukan berarti aku benci sama anak kecil, nggak suka sama anak kecil. Justru gue selalu berpikir kalau gue punya anak, gue bisa jadi ibu yang baik nggak ya? Gitu. Tapi sebenarnya seperti yang tadi Mel bilang, anak berubah banyak hal. Teman-teman gue yang tadinya nggak suka sama anak-anak, begitu mereka punya anak, ya darah dagingnya, ember, ya kan? Gimana dah? Dan gue mungkin juga masih ada apa nih, gila-gilanya gitu ya. Tapi mungkin kalau gue punya anak, jadi enggak gitu ya. Tapi mengingat usia, sekarang kita bicara usia dan biologis, kayaknya udah rada susah ya. Masih bisa nggak? Enggak lah, gue udah menopause loh. Dan kalaupun lo menikah juga kayaknya lo juga udah kalaupun misalnya bisa diusahakan kayaknya udah nggak usah lah gitu ya. Iya gitu loh. Nah tapi akhirnya gini, ya gue mau ucap syukur ada anak-anaknya abang gue, anak-anaknya Project Pop. Ini lagi-lagi mungkin terdengar klise, tapi hati gue sebagai ya itu perasaan motherhood gue terhadap mereka tuh sama. Mungkin kalau gue punya anak akan lebih ya. Tapi misalnya nih anaknya Odi, anaknya Yosi, anaknya Ujo, kenapa-napa juga gue pasti ada yang, karena dari mereka lahirnya gue tahu. Mereka kecil sampai gede, dan mereka juga gue minta spesial dipanggil sama mereka tuh Inang. Gue nggak mau dipanggil tante. Nggak Onti? Enggak, Inang. Onta sih bener.
Gue minta dipanggilnya Inang sama mereka gitu. Deep down inside lo sih memang perempuan Batak konvensional sih. Wow, dengan segala kulit glowing, eksotik lu ya. Makanya gue tuh Indonesia banget ya sebenarnya dalamnya. Tik last untuk penutup, tapi ya pada akhirnya lu bisa acceptance apapun yang Tuhan kasih buat hidup lo. I know it's not something easy, apalagi di tengah dunia yang selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. How can you firm with whatever God put in your life, with bisa blessing, bisa challenging juga. Ya kan nggak banyak hal juga ya, kadang-kadang kita minta A sama Tuhan, Tuhan kasihnya B mungkin kan. Tapi how can Tika Panggabean sampai hari ini tetap bisa punya hati yang bersyukur sama Tuhan di tengah yang Tuhan kasih di dalam doa lo, sama yang Tuhan mungkin belum kasih atau mungkin Tuhan bilang tidak dikasih. Tapi you bisa accept this is me dan tetap masih bisa ya bisa memberkati banyak orang dengan apa yang Tika punya sekarang dan yang Tika nggak punya juga. Iya. Ya, jadi kalau kayak gitu, gue kadang-kadang juga nggak tahu mesti menjabarkannya seperti apa ya Mel. Tapi mungkin satu gue yang pertama dan utama yang harus gue ucap syukur adalah fondasi yang ditanamin sama nyokap bokap gue. Exactly. Aduh, aku terharu kalau ngomong gini. Yes. Tapi gue setuju itu. Iya kan? Iya. Jadi fondasi itu dari kecil kita udah, dulu waktu masih kecil tuh kita dipaksa sekolah minggu, dipaksa baca firman, saat teduh, kayak yang aduh udah mam udahlah, udah gitu mak gue kalau berdoa ya, panjang, doa syafaat mulu gitu ya. Tapi akhirnya semuanya itu bisa gue rasakan sekarang. Benar. Termasuk juga abang gue almarhum. Dia kan pendeta ya. Pendeta ya. Tapi dia juga punya masa lalu yang nakalnya minta ampun. Gitu loh. Jadi banyak sekali pengalaman dia yang akhirnya menginspirasi gue. Tentunya menginspirasi yang baik gitu ya. Dan bagaimana dari kenakalan dia, Tuhan ubah dia, lalu Tuhan pimpin hidupnya. Walaupun dia tetap tidak sempurna sebagai manusia. Walaupun dia seorang pendeta, dia ada kekurangan-kekurangannya. Tapi yang nggak sempurna pun ternyata Tuhan bisa pakai gitu ya. Bener. Jadi kalau gue bisa bilang, kalau gue bisa menerima semua itu ya, ke berkat Tuhan, baik itu rezeki maupun kesusahan, kita anggap saja itu juga bukan anggap saja, kita anggap itu juga sebuah rezeki ya. Karena kalau kita senang-senang terus juga kayak nanti kita kurang bersyukur ya. Jadi kayak take it for granted ya. Nah, jadi kalau gue bisa menerima semua itu sih kayaknya justru gue kembaliin lagi karena Tuhan aja sih yang ngajarin. Di samping melalui orang tua gue ya, fondasi yang sudah mereka tanamkan sejak awal bahwa mau suka mau duka jangan lupa ada Tuhan nih gitu loh. Mungkin manusia tidak bisa semuanya menolong kita, tapi yang pertama ya kayaknya klise ya, makanya gue kadang-kadang gini ya, gue aduh sorry ya, gue kalau temen curhat, gue bukan so religius, tapi gue percaya bahwa semua jawaban ada dalam doa. Exactly. Gitu, ngobrol sama Tuhan, berserah gitu, walaupun itu tidak gampang. Masa kita gampang berserah aja. Iyalah. Itu pas kita melakukannya tidak mudah, tapi mungkin kalau bolak-balik itu diucapkan itu jadi sebuah rima di dalam hati dan pikiran dan tertanam. Jadi kalau semua gue berjalan sekarang, satu, gue percaya fondasi yang ditanamkan oleh nyokap bokap dan pertolongan Tuhan itself sih kayaknya. Soalnya kalau ngomong gue mau berontak, gue marah, gue sedih itu pasti ada. Tapi di saat itu gue pasti ada. Ada saat-saatnya misalnya satu hal yang gue sebel itu, gue aku nggak mau berdoa, bosen gitu. Tapi seberapa lama sih udah gitu? Tuh ya kayak gue menjadikan Tuhan tuh sahabat Tuhan, baikan yuk gitu. Gitu, maaf ya kemarin gini-gini. Tapi gue yakin Tuhan juga gini, ya udah take your time. Lo lagi marah, ya udah nggak apa-apa marah. Lo lagi sedih aja dulu. Paling lo nggak kemana-mana, datangnya ke gue lagi. 2 hari 3 hari ya, seminggu lah. Ibaratnya kalau apa namanya disebutan di puji-pujiannya, kemana aku mau lari dari kasihmu? Iya benar-benar. Karena all time kalau kita look back juga gila loh. Kalau nggak satu penyertaan Tuhan, dikasih blessing dari Tuhan. Ya sampai hari ini aja Tik, yang lebih cakep-cakep daripada kita kan banyak ya Tik. Yang lebih langsing-langsing kan banyak yang baru-baru. Tapi kita bener. Dan itu juga satu hal, dan lu pasti juga kayaknya bakal sepakat, doa ibu kita deh. Oh, totally agree. Sama kenapa gue bisa kuat ngadepin A, B, C, D naik turun tuh karena yang doa kita tuh ya orang tua. Terutama dalam hal ini karena gue udah gak punya bokap, nyokap. Dan ada kakak gue tuh gue percaya kakak gue, abang gue tuh selalu berdoa untuk gue. Jadi mungkin ada saatnya gue yang kayaknya gue gak bisa nerima ini, gue gak kuat. Tapi kenapa tiba-tiba jadi kuat? Ya karena
doa mereka juga ya karena Tuhan juga baik, Tuhan sendiri yang menguatkan. Aduh, maaf ya bukan soal religius loh, beneran. It's more of spiritual journey sih menurut gue. Perjalanan kita berjalan bersama dengan Tuhan. That's what I believe. Iya sih. So untuk menutup ngobrolan kita, which is thank you Tik, ya karena gue tahu banyak orang yang mungkin karena kan hidup orang beda-beda ya. Iya, bener, orang selalu berpikirnya lulus kuliah, kerja, and then gue akan ketemu sama pangeran charming gue, menikah, and then so on and so on and so on. Tapi kan hidup kadang-kadang nggak begitu. Dan tiap orang punya hidup journey-nya berbeda-beda. Itu yang harus diingatin gitu. Benar. Hari ini kalau gue tanya Tika Panggabean Botik, are you happy? Happy dengan ya benar, happy dengan segala apapun yang terjadi, termasuk ketidakhappyan. Misalnya ini jadi panjang ya, padahal lu cuma nanya happy aja. Misalnya ada 1-2 hal yang tidak sesuai dengan harapan gue nggak happy. Tapi udah gue nikmati aja. Ya itu jadi karena gue nikmati ya udah hari ini nih katakanlah syuting film, aduh hujan terus udah gitu kok tadi acting gue kayaknya buruk banget ya, bolak-balik satu scene tuh diulangnya sampai 20 kali, itu kan pasti kita ada bebannya, jadi nggak happy kan. Tapi udah akhirnya gue berusaha untuk tidak terlalu keras dengan diri, udahlah nggak apa-apa, nggak semua orang harus sukses setiap hari gitu loh. Hari ini sukses, besok enggak, tapi kan gini, nggak ada yang selamanya gitu. Betul. Sedih nggak selamanya, seneng juga mungkin nggak selamanya. Exactly. Ya, jadi ya dinikmati saja. Bener. Dan makin tua makin berpikir nggak ada yang harus ya hidup ini ya. Benar itu, nggak ada yang harus. Nggak ada yang harus. Ya itu ada, tapi kadang-kadang terlupa ya Mel ya, sampai lu ngomong. Dan Odi juga yang suka ngingetin, nggak ada yang harus buat. Nggak ada yang harus. Gitu. Iya. Kayak misalnya lo ulang tahun, gue nggak enak deh pergi keluar kota. Nggak ada yang harus. Nggak apa-apa. Besok juga lo dari luar kota kan lo balik, baru kita makan-makan kata Odi. Kita aja yang bikin ekspektasi dan role sendiri jadi harus ini. Nggak ada yang harus bro. Bener. Termasuk juga kayak olahraga gitu. Kadang-kadang gue bangun gini, gue tuh kan 4:30 udah kebangun ya. Kadang-kadang nggak tahu mau ngapain. Aduh kayaknya hari ini nggak olahraga dulu deh, paginya sore aja. Sayang lagi nih. Nggak ada yang harus. Nggak ada yang harus. Lu mau tidur aja. Lu nggak nyakitin siapa-siapa. Gitu. Asal besok tahu diri. Gua kemarin udah santai, hari ini berarti itu bener Mel. Bener banget. Dan itu nggak bisa lo dapetin tanpa pengalaman. Makanya orang sekarang kita ngerti bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Those kind of stuff you cannot. School is important, don't get me wrong. Tapi hidup tuh mengajarkan hal-hal di luar dari sekolah bisa ajarkan gitu. Pengalaman balik lagi. Thank you so much Tik. Terima kasih bahwa journey kebahagiaan tiap orang itu berbeda-beda. The only thing that you have to do is accept it, bahwa emang ini journey gue, dan gue selalu percaya itu sih, doa emak gue itu is the best, and your support system, your journey with God ala Immanuel. Gue selalu percaya menyertai tiap musim kehidupan. Ya amin. Tuh kayak lo juga nih ya, setiap ketemu Mel pasti ada penggalan kalimat-kalimat entah itu dari Alkitab atau dari mana yang juga menguatkan. Menurut gue itu blessing aja gitu loh, ketemu orang yang udah makin tua soalnya. Iya sih bener sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Emang ternyata perjalanan hidup kita orang tuh begitu ya, makin tua makin begitu ya. Kalau dulu kan nanya jadwal party apa, sekarang nggak, kolesterol lo berapa, gula darah berapa. Itu dia. Anyway, thank you so much Botik, terima kasih Edaku, sehat selalu, panjang umur, bahagia hidupmu semoga. Amin, sama-sama, amin. Thank you so much for watching guys. Hopefully and I believe there will be good values yang bisa kalian dapetin dari perjalanan hidup seorang Tika Panggabean. Bye guys, God bless you. Bye.